Namaku Phoebe Ingrid, aku adalah mahasiswa hubungan internasional di Universitas Padjadjaran. Aku mau ngomongin tentang film berjudul Too Big to Fail. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah nonton dan ada juga yang belum ya. Aku mau ngasih sedikit garis besar aja tentang film Too Big to Fail. Film ini itu diambil dari novel non-fiksi yang artinya film ini tuh berdasarkan kisah nyata. Dan emang benar teman-teman. Jadi kisah ini tuh berkisah tentang kejadian krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Film Too Big to Fail sendiri itu lebih memperlihatkan sudut pandang dari pemerintah Amerika Serikat pada saat itu dalam menanggulangi krisis ekonomi yang ada. Awalnya itu ada perusahaan Amerika Serikat yang bernama Lehman Brothers. Ini merupakan perusahaan yang cukup besar ya di Amerika Serikat. Tapi dia bangkrut. Nah, kebangkrutan inilah yang akhirnya membawa dampak begitu besar di Amerika Serikat. Pada saat itu, perusahaan Lehman Brothers membangun perumahan ya, real estate untuk Amerika Serikat. Nah, dan itu dijual tuh secara kredit. Akan tetapi masyarakat Amerika Serikat tidak mampu untuk membayar kreditnya. Di sisi lain, Lehman Brothers juga butuh membayarkan uang yang dipakai untuk ngerjain tadi perumahan itu ke bank JP Morgan, bank yang meminjamkan uangnya untuk Lehman Brothers ini. Karena Lehman Brothers bangkrut, otomatis juga JP Morgan bangkrut. Jadi tuh timbul keresahan di masyarakat. Keresahan inilah yang menyebabkan masyarakat tuh cepet-cepet mau narik duitnya. Jadi mengakibatkan adanya rush di berbagai bank. Nah, inilah yang menimbulkan kekacauan. Tidak sampai di situ saja, tetapi bangkrutnya Lehman Brothers ini juga membuat performa IAG atau American International Group, sebuah perusahaan asuransi yang bisa dibilang cukup besar ya di Amerika Serikat ini, ikut menurun juga karena banyak orang yang mengasuransikan Lehman Brothers itu di IAG, sehingga performa IAG ikut turun juga, alias udah mau bangkrut. Tapi enggak sih, dia nggak separah itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini udah mulai kompleks permasalahan ekonominya, dan ini dalam filmnya itu emang berlangsung cuman dalam hitungan hari, besoknya, dan memang pemerintah sebisa mungkin menahan agar tidak terjadinya krisis ekonomi. Kemudian jalan keluar yang diberikan pemerintah Amerika Serikat dalam permasalahan ini adalah akhirnya pemerintah Amerika Serikat memberikan uang tunai ya kepada ada 9 bank-bank yang bisa dibilang cukup besar atau dinilai cukup besar di Amerika, yang kemudian agar sirkulasi perekonomian di Amerika Serikat itu nggak berhenti gitu, nggak stop. Jadi maksudnya ini kan orang tuh udah ngambil uang dari bank, banknya juga sudah mulai kehabisan kayak money, cash. Akhirnya pemerintah itu memberikan sumbangan, memberikan dana dengan harapan dari bank ini juga akan meminjamkan lagi ke masyarakat, dan akhirnya perekonomian bisa menjadi stabil dan juga kembali bersirkulasi. Nah, jadi di situ kesimpulannya bahwa pemerintah Amerika Serikat menanggung juga kerugian yang tercipta dari bangkrutnya Lehman Brothers ini yang tadi cukup ya kompleks ceritanya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Mungkin kita bertanya-tanya, itu kan terjadinya di Amerika, kenapa bisa sampai ke negara lain juga? Nah, jadi di Amerika ini kan cukup besar ya negaranya, dan juga banyak pengaruhnya di negara-negara lain. Banyak juga negara yang berekonomi ke sana, berdagang, segala macam. Ruginya Amerika Serikat pasti juga dirasakan oleh negara-negara lain. Karena dalam sistem ekonomi global, itu saling terkaitnya antar negara tuh cukup tinggi ya. Ambil contohnya gini, misalnya ada yang naruh asuransi di IAG tadi, atau mungkin saham di Lehman Brothers ataupun IAG tadi di tempat-tempat yang udah bangkrut. Dengan bangkrutnya perusahaan yang ditaruh saham itu, otomatis kita juga rugi dong sebagai orang yang punya saham di situ. Mungkin banyak juga orang-orang yang akan istilahnya cut loss, atau kayak yaudah deh sahamnya turun, jual aja deh,
jual aja, yang penting saya nggak rugi-rugi banget. Tapi tetap aja kerugian itu kan tetap dirasakan oleh pihak-pihak lain. Nah, di sini juga dapat dilihat ya, kalau misalnya Lehman Brothers, IAG itu juga merupakan aktor-aktor internasional gitu, karena mereka adalah multinational company atau bisa dibilang juga perusahaan multinasional yang ranahnya itu nggak cuma di Amerika Serikat aja, tapi ranahnya itu di internasional, di negara-negara lain juga. Jadi otomatis ketika mereka bangkrut, perekonomian di negara-negara lain juga ikut terganggu. Sedikit balik ke filmnya ya, di filmnya itu sebetulnya ada juga negara-negara lain yang ikut istilahnya ikut ambil bagian dalam krisis ekonomi di Amerika Serikat ini. Sebagai contohnya ada Korea yang sebetulnya dimaksudkan untuk menjadi investor asingnya untuk Lehman Brothers ini supaya dia dibeli, supaya nggak bangkrut, tapi ternyata gagal. Kemudian juga ada beberapa negara-negara lain yang ikutan panik gitu pas tahu Lehman Brothers, IAG itu udah turun performanya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, negara-negara itu merupakan aktor-aktor internasional yang juga ikut terlibat dalam filmnya sendiri. Seperti yang saya sudah bilang, itu lebih membahas tentang bagaimana pemerintah di Amerika Serikat mengendalikan situasinya. Tapi karena ini efeknya itu adalah ini ya, krisis sistemik atau bahasa gampangnya berantai, kayak Amerika jatuh dan yang lainnya juga ikut tergoyang. Nah, ini diperlukan juga bantuan dari organisasi internasional, atau dalam kasus ini itu IMF atau International Monetary Fund. Peran IMF dalam kasus ini adalah mereka memberikan pinjaman kepada negara-negara yang bisa dibilang lemah ya. Kayak mereka udah lemah, digoncang lagi kan, jadi makin sulit lah hidup mereka ya. Nah, mereka itu diberikan sumbangan juga, suntikan dana, diberikan juga peminjaman agar mereka bisa kembali melangsungkan perekonomian di negara-negara mereka. Dan juga ini ada ikut campur peran dari G20 atau Group of 20 yang merupakan grup dari negara-negara besar yang ekonominya maju ya. Nah, mereka itu juga membantu negara-negara yang terkena imbasnya ini. Tapi bahkan sampai sekarang juga sistem ekonomi global di dunia ini ya, walaupun sudah membaik, tapi sebenarnya belum aman juga. Masih ada negara-negara yang menderita kerugian akibat dampak dari krisis ekonomi pada saat itu. Bahkan di Amerika Serikat sendiri itu masih ada kerugian yang cukup banyak ya. Berdasarkan data dari IMF, itu rata-rata per orang itu bisa menderita kerugian sebesar 70.000 US dollar dari penghasilan mereka seumur hidup. Nah, itu bukan angka yang kecil ya. Tapi sekarang ini semua berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Tata kelola ekonomi global juga dikelola dengan lebih baik lagi, yaitu dengan adanya peran organisasi internasional IMF, kemudian juga ada Group of 20 atau G20. Nah, mereka ini memberikan sumbangsihnya dari hal-hal misalnya seperti mengkaji tentang kekuatan pasar dunia, kemudian perdagangan antara negara. Nah, ini tuh mereka tuh membantu gitu dalam terjalinnya tata kelola ekonomi global. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa memang kalau misalnya ada satu negara yang ekonominya terguncang sekali seperti waktu itu Amerika Serikat, itu bisa berpengaruh ke negara-negara lainnya juga. Karena baik lagi, di sistem kelola ekonomi global itu antar negara sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Karena sekarang tuh udah banyak banget yang lintas negara ya, korporasi aja udah lintas negara, kemudian investor-investor itu juga seringkali udah internasional. Sekarang tuh semua udah bisa beli saham di negara lain atau segala macam. Oleh karena itu, terguncangnya suatu negara itu bisa banget membuat sistem ekonomi global itu juga ikutan keganggu. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.
Terima kasih.